Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus itu akan membawa transformasi yang luar biasa, perubahan yang sangat signifikan di dalam masa-masa penghakiman kelak. Di dalam hal ini Yohanes mencatatkan bahwa dan kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ya, jadi kedatangannya membuat orang mengenal dosanya dan juga mengampuni dosa-dosa setiap orang. Itu kedatangannya yang pertama, itu menjadi anak manusia ketika dia datang 2000 tahun yang lalu. Dan dalam hal ini kita menantikan kedatangannya yang kedua kali di dalam menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini akan terjadi. Penghakiman akan nyata terjadi dan di sana akan dipisahkan baik orang yang hidup melakukan kebenaran firman Tuhan atau yang hidup tidak berkenan dengan firman Tuhan. Dalam hal ini kita diingatkan saudara-saudariku supaya kita meninggalkan segala dosa dan hidup di dalam kebenaran. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang melatih diri secara spiritualitas kita, melatih diri hidup berkenan di hadapan Tuhan, melatih diri supaya menjauhkan diri dari segala dosa dan pelanggaran. Ada banyak sekali kesempatan untuk kita untuk melakukan dosa. Tetapi kesempatan itu jangan pernah kita gunakan, tetapi kesempatan untuk berbuat baik itulah yang paling utama harus kita lakukan. Jadi kesempatan hidup kita sampai saat ini itu boleh ketika Tuhan menginsafkan dosa kita, itu menyatakan kesempatan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, hidup dalam kebenaran. Dan ketika penghakiman itu datang, kita akan didapati setia. Ini yang harus tetap kita jaga. Ini yang harus tetap menjadi melekat di dalam diri kita, di dalam setiap kehidupan kita. Ada kebahagiaan yang sungguh luar biasa kalau kita menjaga diri kita ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jauh daripada segala kedengkian, iri hati, dan hal-hal yang mengganggu pikiran kita tidak hidup berkenan di hadapannya. Mari saudara-saudariku, tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan semakin lama, semakin Tuhan berikan kesempatan ini, semakin kita menjauhkan diri dari segala perbuatan, dosa dan pelanggaran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur, biarlah hidup kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami selalu dibarui hari demi hari, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Banyak Tuhan
godaan, amarah, emosi, dan hal-hal yang boleh mengambil sukacita kami. Setiap hari kami diperhadapkan dengan itu. Tetapi kami mengingat kebaikan Tuhan, kami mengingat kemurahan Tuhan. Biarlah kami tetap berpanjang sabar Tuhan. Biarlah kami tetap menjaga diri kami, menjaga kekudusan hati dan pikiran kami, supaya itu tidak dinodai oleh segala dosa dan pelanggaran. Jagai Tuhan hati dan pikiran kami. Jagai hati dan pikiran kami dari segala amarah Tuhan. Biarlah damai dan sejahtera melekat di dalam hati dan pikiran kami. Berkati umat-Mu ini, berkati jemaat-jemaat Tuhan ini dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan kiranya menyertai dan melindungi mereka. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.